Kondisi negara kita saat ini sedang kacau balau. Setan lagi ribut. Setan lagi ribut. Saya tanya nih, kalau setan lagi ribut, pisahin jangan? Jawab yang kompak, pisahin jangan? Apa kita aduin lagi? Setuju? Setuju? Saya ditanya, Habib, ini kan negara lagi kacau. Kok Habib tenang-tenang aja, nggak ngomong apa-apa, nggak muncul lagi nih? Habib kenapa nggak bikin 212 lagi? Yuk kita beresin negara. Jawab jangan? Saya jawab, iya saya setuju. Cuman saya bukan nggak mau bergerak, nih setan lagi berkelahi. Jadi saya mau gelar tikar, mau nonton dulu. Setuju? Setuju? Kalau perlu setan berantem, aduin lagi. Setuju gak? Ada yang protes. Habib, kok ngajarin umat ngadu-ngadu begitu sih? Kan gak boleh ngadu-ngadu begitu. Jawab jangan. Kapan? Lu mintanya sekarang dulu. Ya kita jawab, saudara. Saudara, ngadu-ngadu memang gak boleh. Tapi yang gak boleh itu yang bagaimana? Adu domba haram. Betul? Adu domba, adu manusia lebih haram. Betul? Adu manusia halal atau haram? Halal atau haram? Adu setan? Adu setan? Bisa boleh, bisa wajib. Nah terserah lu dah, setuju gak? Setuju gak? Anak muda ada yang nanya di belakang, Habib setannya siapa sih? Ya lu pakai nanya, ntar gue jawab, gue pulang dari Lampung ditangkap lagi. Bukannya saya kerama di sini nih, saudara. Mabes Polri dari Jakarta lagi ngeliatin, dia ngomong apa lagi nih orang. Nah, dia ngomong apa lagi nih. Bin juga tuh di Pejaten tuh di Jakarta, tempat intelijen. Wah di proyek ini Habib ngomong apa lagi? Ini menghasut masyarakat lagi nih. Ini provokator nih. Kan begitu modelnya, betul? Betul? Saudara, jadi jangan nanya. Udah kita sama tahu lah. Tahu gak setannya siapa? Tahu tidak? Ya udah kita tahu sama tahu, betul. Alhamdulillah. Ini di Indonesia korupsinya udah kelewatan nih Pak. Pak, Bu. Pak. Dulu zaman Pak Harto ada korupsi. Korupsinya di kolong meja. Ada korupsinya di kolong meja. Kenapa di kolong meja? Masih ada malu. Korupsi tapi masih ada malu. Begitu kita reformasi, saudara, korupsi ada. Naik tingkat, naik di atas meja korupsinya. Korupsinya di atas meja. Paham? Begitu Jokowi jadi presiden, korupsinya sama meja-mejanya dibawa lari. Kacau. Kacau tidak? Nah lu yang pilih. Astagfirullahaladzim, musuh banyak istighfar dah kita dah. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan Allah kasih kita pemimpin yang baik. Mudah-mudahan yang baik. Presiden kita nih yang baru, wah luar biasa. Saya akan kejar koruptor sampai Antartika. Wah, cakep gak tuh? Cakep gak? Kita kasih nasihat, bagus Pak Presiden. Tapi tolong jangan kejar yang jauh dulu Antartika, kejar dulu yang ada di antara kita. Betul? Jauh-jauh amat lu ke Antartika. Saudara, rakyat dari Sabang sampai Merauke lagu teriak, adili Jokowi. Presiden teriak, hidup Jokowi. Pusing. Makanya banyak-banyak berdoa, setuju banyak-banyak berdoa. Kita kalau udah nggak punya senjata kita apa? Ad-du'a silahul mu'min. Sekarang doa umat Islam lagi digobol nih sama Allah nih. Di mana-mana saudara, di mana-mana habaib, kiai, ustaz, di majelis taklim, di pesantren, di masjid, di musola, rame-rame di mana-mana saya dengar baca salawat asghiriz zalimin bid zalimin. Betul? Bayangkan di mana baca asghiriz zalimin bid zalimin, artinya ya Allah bikin sibuk orang zalim dengan orang zalim. Aduk mereka satu sama lainnya. Itu doa nggak main-main, saudara. Nggak main-main, Allah terima.
sampai sekarang saudara zalim lagi pada ribut. Lagi buka-bukaan rahasia, betul? 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 Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kira-kira sampai sini jelas gak? Paham gak? Jadi kalau setan lagi ribut apain? Aduh lagi. Astagfirullah, bukan gak kira-kira itu korupsi sampai triliunan. Lu pernah lihat duit 1 triliun gak? Pernah gak? Enggak pernah. Kesian. Enggak, saya mau tanya jujur, pernah lihat duit 1 triliun? Orang Pring Sewu pernah? Enggak pernah. Sama. Ya kita sama-sama orang-orang miskin, lihat duit palingin 100 ribuan udah gede banget. Masya Allah. Maka itu saya mau tanya nih, korupsi begini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Nah, saya punya qasidah anti korupsi. Saya nggak mau baca sekarang. Tapi silakan buka YouTube. Saya minta umat Islam di mana-mana kalau lagi ada acara baca saudara. Qasidah anti korupsi, kita ganyang koruptor rame-rame. Insya Allah. Nah kalau malam ini kita baca selawat asgadiz zalimin bidzalimin dulu. Setuju? Setuju? Biar zolim biar ribut. Setan biar dia berkelahi. Ntar kalau setan yang satu udah tumbang, setan yang satu kan kecapean, kita jorokin. Ah, setuju gak? Hemat tenaga, betul. Hemat biaya, betul. Hemat waktu, betul. Super hemat. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala terus lanjut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna. Angkat tangan semua. Him salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin.
Sallu ala nabi. Allahumma sholli. Nah, kepada semua masyarakat yang di sini banyak-banyaklah baca sholawat, istighfar, doa biar kita diselamatkan oleh Allah dari segala bencana. Amin ya rabbal alamin. Dan ini nggak main-main memang. Kita punya negeri ini lagi kacau balau, ini nggak main-main. Dan saya menyesalkan banyak pejabat-pejabat kita sekarang ini kalau menjawab pertanyaan protes rakyat udah nggak punya etika ya kawan. Dulu zaman Pak Harto dengan segala kelebihan dan kekurangannya itu orang kalau sudah jadi menteri bicaranya rapi. Tanya orang-orang tua kita. Yang namanya menteri bicaranya rapi, duduknya rapi, nggak ada angkat kaki saudara. Semua etika dijaga. Kalau sekarang ini kacau. Rakyat protes ini, rakyat protes. Ibu-ibu teriak. Kata ibu-ibu listrik mahal, protes. Pejabat jawab apa? Ya jangan masang listrik. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Bapak-bapak yang punya motor teriak saudara, bensin mahal saudara. Bensin udah mahal ngantri. Kata pejabat yang berwenang apa? Ya jangan beli bensin. Enak aja tuh jawab jangan beli bensin. Kan mestinya dia mikir saudara. Kita teriak lagi ibu-ibu cabai mahal. Kata pejabat apa? Nanam cabai sendiri. Ini negara macam apa saudara? Ada lagi pejabat saudara. Jabatannya dulu zaman Jokowi sederet. Wah sekarang dipakai lagi. Saudara. Kalau ada protes, mahasiswa bilang Indonesia gelap. Apa dia bilang? Kau yang gelap. Apa saudara? Kalau mahasiswa mengatakan Indonesia gelap, panggil mahasiswanya. Adik-adik mahasiswa, apa sih maksudnya gelap? Nanti dijelaskan oleh mahasiswa. Oh ya, yang kami maksud gelap, penegakan hukum ini belum beres. Korupsi ini masih merajalela. Yang kami maksud dengan gelap, ini. Dengarkan, betul. Nanti pejabat udah dengar begitu perbaiki, betul. Enggak jawabnya enak. Udah gitu yang lebih kurang ajarnya lagi apa dia bilang? Begitu rakyat protes, mahasiswa protes. Apa dia bilang? Udah nggak usah protes-protes. Yang protes sono keluar dari Indonesia. Ini dia nih. Lu pakai sebut nama lagi lu. Polisi mana? Polisi Pak tuh dia tuh Pak. Ya bukan yang nyebut gua yang ditangkap bentar. Masya Allah, udah tahu orangnya. Ngomong kayak negara punya bapak moyangnya saudara. Semua orang diusir. Purnawirawan jenderal rame-rame saudara datang ke DPR menyerahkan surat minta dengan hormat supaya wakil presiden dimakzulkan saudara. Apa kata ini pejabat? Itu jenderal kampungan. Kalau nggak suka keluar aja dari Indonesia. Ini negara kayak punya dia kurang ajar tidak? Ada lagi lebih kurang ajar. Ini yang satu nih. Ini dia. Lu jangan sebut namanya tuh dia tuh. Emang dia tuh. Gue sih nggak sebut nama, tapi yang disebut bener, bener. Lu tahu aja. Gue pikir orang di sini nggak tahu. Udah tahu. Tahu gak yang paling kurang ajar? Ini dia. Apa dia bilang? Rakyat tidak usah protes-protes. Kalau protes kalian punya jasa apa kepada negara? Yang nggak punya jasa nggak usah bicara. Waduh. Kacau nih orang saudara. Jawab jangan. Kapan? Lu maunya sekarang melulu. Saudara, siapa bilang nih rakyat gak berjasa? Kasih tahu itu, saudara. Tunggu dulu. Ini rakyat semua beli baju tuh kena pajak. Betul. Beli peci kena pajak. Betul. Beli celana kena pajak. Betul. Beli kain kena pajak. Betul. Makan di restoran kena pajak, betul. Beli bensin ada pajaknya, betul. Bayar listrik kena pajak, betul. Kita isi pulsa juga ada pajaknya, betul. Kalau begitu kita rakyat bayar pajak tidak? Bayar pajak tidak? Berarti itu pajak buat apa? Buat negara, bukan? Buat negara. Kalau gitu kita rakyat berjasa tidak kepada negara? Enak yang ngomong rakyat nggak usah protes. Apa jasa kalian? Pala lu mau menyan. Gue pengen tarik aja kumisnya tuh. Tuh gregetan gue. Jangan sebut nama, tapi bener yang sebut tadi. Kira-kira jelas gak? Saya tanya kurang ajar gitu.
Jangan ngomong rakyat nggak berjasa. Ente punya 16 perusahaan udah bayar pajak apa belum? Kan dia punya 16 perusahaan, saudara. Ada perusahaan tambang, ada perusahaan nikel, saudara. Sudah bayar pajak belum lu kumis? Ngomong rakyat nggak berjasa. Jangan-jangan 16 perusahaan dia belum bayar pajak, betul? Kenapa? Karena nama dia terpampang, saudara. Terpampang di Panama Papers, saudara. Terpampang. Itu nama-nama yang terpampang di Panama Papers adalah orang-orang yang melarikan diri dari pajak. Dia nggak bayar pajak, bilang rakyat nggak bayar pajak, gua kepret juga lu. Tapi udah tunggu dulu, setan lagi ribut. Makanya kita jangan kepret dulu, tonton dulu. Setuju? Setuju? Setan berantem, tonton. Setuju? Setan yang satu tumbang, yang satu kecapean, betul? Kalau udah kecapean kita apain? Jorokin. Setuju? Takbir. Ini dia tadi saya katakan, enak aja tuh pejabat ngomong tuh nggak pakai mikir lagi, saudara. Nggak boleh sama rakyat nggak boleh. Kalau kau nggak bisa bicara santun, jangan jadi pejabat. Jangan. Kalau bilang enggak, saya orang kasar, saya nggak bisa bicara santun, ini jangan jadi pejabat. Pejabat itu pakaiannya mesti rapi, bicaranya mesti rapi, duduk mesti rapi, mesti jujur, adil, tidak korupsi. Itu pejabat, saudara. Tapi kalau pejabat ngomongnya sembarangan, ikut korupsi, itu namanya bukan pejabat, penjahat. Betul? Nah, maka itu saya mau tanya nih, kalau besok nih semua orang Lampung saya undang untuk perang lawan koruptor, siap tidak? Kalau dari Jakarta saya serukan, ayo uber koruptor, gantung di jalan, setuju tidak? Siap revolusi rakyat, siap revolusi rakyat, takbir, takbir, takbir.